Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Falahul Aulia MPD selaku dosen bimbingan dan konseling, dan tak lupa kepada teman-teman yang kami sayangi dan banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Anissa Nurhayati NIM 098, 2. Aulia Kurnia Cahyani NIM 147, 3. Fauzan Abdul Aziz NIM 346, 4. Muhammad Hamam Asidiki NIM 360. Pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hubungan antara bimbingan dan konseling, psikoterapi, dan religio psikoterapi. Apa pengertian bimbingan dan konseling, psikoterapi, dan religio psikoterapi, dan bagaimana hubungan antara ketiganya? Pengertian bimbingan dan konseling akan dijelaskan oleh Anissa Nurhayati. Bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, mengatasi persoalan-persoalan sehingga dapat menemukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab. Konseling diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan tatap muka. Astagfirullahaladzim, lali. Pengertian psikoterapi akan dibahas oleh Aulia Kurnia Cahyani. Yang selanjutnya adalah pengertian psikoterapi. Psikoterapi berasal dari dua suku kata, yaitu psiko dan terapi. Psiko berarti jiwa dan terapi berarti penyembuhan. Dengan demikian, psikoterapi adalah penyembuhan jiwa. Psikoterapi juga dapat diartikan sebagai pengobatan, yaitu pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Pengertian religio psikoterapi akan dibahas oleh Fauzan Abdul Aziz. Pengertian religio psikoterapi. Religio psikoterapi adalah penyembuhan penyakit kejiwaan yang didasar nilai keagamaan. Segala bentuk usaha penyembuhan dari masalah kejiwaan dengan pendekatan agama dapat disebut religio psikoterapi. Hubungan antara bimbingan dan konseling, psikoterapi, dan religio psikoterapi akan dibahas oleh Hamam Asidiki. Pada dasarnya, BK dan psikoterapi mempunyai beberapa perbedaan antara lain. Pertama, istilah BK biasanya digunakan dalam bidang pendidikan seperti pusat bimbingan dan konseling untuk siswa. Sedangkan psikoterapi biasanya digunakan dalam bidang kesehatan. Kedua, BK tidak terfokus untuk membantu individu yang mempunyai masalah dalam kejiwaan atau psikisnya. Tetapi BK membantu individu agar individu tersebut mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan psikoterapi terfokus untuk membantu individu yang mempunyai masalah kejiwaan. Akan tetapi, psikoterapi tidak bisa terlepaskan dari bimbingan konseling, karena pada dasarnya manusia tidak bisa luput dari permasalahan, baik permasalahan itu kecil dan sederhana, di mana seseorang bisa mengatasinya dengan kekuatan mental dan agama yang ia yakini, maupun masalah yang besar, sulit, dan rumit, di mana seseorang tidak bisa keluar dari masalah tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan orang lain. Dalam hal ini termasuk peranan konselor yang profesional. Membahas mengenai masalah dalam agama Islam, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Tuhan membuat seseorang menderita sakit dan dialah yang menyembuhkannya. Seperti ucapan Nabi Yahya yang mengatakan, "Jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkannya." Quran Surat Asy-Syura ayat 80. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga yang menurunkan obat penyembuhnya. Berdasarkan uraian di atas, bimbingan dan konseling, psikoterapi, dan religio psikoterapi mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, yaitu yang pertama BK psikoterapi dan religio psikoterapi merupakan usaha untuk membantu individu dalam mengatasi masalah-masalahnya. Yang kedua, BK psikoterapi dan religio psikoterapi
sama-sama membantu individu mengembangkan segala aspek dalam dirinya guna meningkatkan kualitas hidup masing-masing. Yang ketiga, BK psikoterapi dan religio psikoterapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu individu untuk berkembang berbagai aspek kehidupannya, sehingga individu mampu mengenali dirinya secara baik, mampu memenuhi hak dan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi, bimbingan dan konseling, psikoterapi dan religio psikoterapi memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ketiganya sama-sama membahas masalah terkait dengan kejiwaan manusia. Akan tetapi, khusus pada bimbingan konseling, pemecahan permasalahan tersebut dikembalikan lagi pada orang yang bermasalah. Sehingga, kedudukan bimbingan konseling hanya sebatas untuk membimbing dan menyarankan alternatif solusi, dan bukan solusi. Adapun psikoterapi dan religio psikoterapi berorientasi pada penyembuhan jiwa yang bermasalah. Namun, perbedaannya pada religio psikoterapi, aspek yang ditekankan adalah penyembuhan yang dilakukan berdasarkan pada ajaran agama yang diyakini ataupun yang dianut. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.